gempa. Jadi mungkin di sini kita bakal bakal memberitahu, bukan mengajarkan, tapi kita bakal memberitahu bagaimana cara kita untuk mengangkat korban. Contohnya korban patah tulang yang ada di depan. Korban patah tulang, cara ngangkatnya gimana? Nggak sembarangan. Contoh ketika lagi ada gempa. Contoh ketika lagi di bawah meja, dan meja tersebut tidak kuat untuk menampung beban yang utuh yang menimpa di atas meja. Lalu meja tersebut menimpa kaki korban. Caranya gimana? Kasih contoh, Mas. Contohnya untuk mengangkat untuk 2 orang. Kalau misalnya badan-badannya besar, untuk badan kalian yang besar itu bisa untuk mengangkat korban dengan 2 orang. Contohnya ini. Contoh kan, Mas? Ini nggak pakai drag bar ya? Nggak pakai drag bar. Karena kalau di posisi darurat ya, ini khususnya untuk bapak ibu guru. Kalau untuk adik-adik mungkin mungkin tenaganya kurang. Ya, ini khususnya untuk bapak ibu guru, karena kan yang nanti bakal mengecek siswa yang ada di ruangan masih ada yang tertinggal atau tidak. Itu bapak ibu guru lah tugasnya yang pada saat itu sedang piket atau bertugas. Ini salah satu contohnya yang dilakukan oleh 2 orang. Ini korban sadar ya, korban sadar. Pertama yang kita lakukan adalah menanyakan korban. Ketika korban sadar, menanyakan korban, ditanyakan korbannya yang sakit sebelah mana. Kita tanyakan dulu, yang sakit sebelah mana, yang dirasakan seperti apa. Itu yang pertama. Sebelum kita mengangkat, langkah pertama, ketika korban sadar kita tanyakan dulu yang dirasakan sakit sebelah mana dan yang dirasakan seperti apa. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mendiagnosa, bahwasanya si korban itu jelas bahwasanya patah tulang di bagian kaki. Di bagian kakinya di mana? Ditanyakan. Kakinya bisa sembarangan. Di bagian persendiankah atau di bagian tulang? Seperti itu. Nah, dia menjawab di bagian tulang. Lalu kita raba perlahan. Ini kan dia kan misal kalau sendi kan ini, tulang kan di sini. Kita raba. Dia ada tonjolan atau tidak. Sebelum kita raba kita lihat dulu ada memar atau tidak. Kalau semisal yang ada, baru kita raba di bagian memarnya. Setelah kita raba ada tonjolan atau tidak. Ketika ada tonjolan berarti ada kemungkinan dia patah tulang atau patah tebu. Patah tebu itu kayak benar-benar patah dia. Jadi makanya di situ ada tonjolan. Tapi kalau semisal hanya retak biasanya dia hanya memar. Nah, cara penanganannya gimana? Gimana, Mas? Kita udah tahu nih patahnya di mana dan kondisinya seperti apa, kita sudah tahu. Cara mengangkatnya, Mas, ini nggak pakai drag bar ya, karena di kondisi darurat ketika bencana terjadi itu nggak ada yang namanya drag bar. Mungkin sekolah ada drag bar, alhamdulillah. Kalau misalnya belum ada kan kita membutuhkan evakuasi yang cepat toh. Contohnya seperti ini. Teriak-teriak dia. Posisi kaki pengangkat juga diperhatikan. Setelah itu ini korban kita peluk. Kita tatapkan. Fungsinya buat apa? Biar masih dengar. Fungsinya buat apa? Biar korban itu kan dia posisi patah di sini, Bu.
teman-teman patah di sini, fungsinya dibelok biar apa? Biar tulang tidak tambah bergeser. Oke, lakukan. Selamat jalan kawan. Sampai Ini jumpa di untuk sini. 2 orang. Amannya 2 orang Bu, amannya 2 sampai 3. Amannya 2 sampai 3 orang untuk mengangkatnya. Terus cara menurunkannya. Selamat jalan. Nah, setelah kita mengevakuasi ke tempat yang aman, ke tempat titik kumpul, kita buat catatan Bu. Kita buat catatan. Fungsinya buat apa? Ketika nanti tim medis datang, mereka sudah tahu diagnosanya apa, yang terjadi kepada korban itu apa. Patah tulang, terus luka-luka di bagian sebelah mana itu kita sudah tahu. Kita tulis semua. Lukanya di sebelah mana, lukanya seberapa parah, patah tulangnya. Kalau misalnya ada patah tulang, tulis aja patah tulang. Fungsinya buat apa? Untuk mempercepat mengevakuasi korban. Seperti itu. Itu sedikit itu yang bisa kita ajarkan, bisa kita sharing ke teman-teman, guru, ke teman-teman siswa. Semoga bermanfaat. Kalau cara mengangkat cuma 1 orang. Kalau cuma 1 orang, kalau misalnya patah tulang seperti ini, Tinggal. Apa ditinggal saja atau gimana gitu? ya, hasilnya untuk 1 orang semisal korban sadar itu kita panggul di bagian sini. Korban sadar, kita panggul di bagian sini. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Korban sadar kan kita dudukkan. Kita dudukkan. Kita dudukkan, lalu tangannya kita rangkul dua-duanya. Nanti setelah dirangkulkan, posisi dia itu seperti ini. Banyak dosanya mas. Kecil-kecil berbobot. Nah, ini untuk yang 1 orang, kondisi dia sadar. Nah, posisi tangan tetap seperti ini Bu. Posisi tangan seperti ini. Nggak boleh kayak gini. Sakit. Posisi tetap seperti ini. Nah, cara menurunkannya seperti apa? Kalau misalnya patahnya di bagian kaki, kakinya dulu kita amankan. Kakinya dulu kita amankan. Nah, kalau setelah kakinya aman, baru kita dudukkan. Tapi kalau misalnya korban nggak sadar, alangkah lebih baiknya dilakukan oleh 2 orang karena kita nggak tahu korban itu terjadi apa yang terjadi kepada si korban. Takutnya bukan niat kita mau menolong, tapi malah memperparah si korban. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Dua orang lebih gimana? Karena tadi katanya 2 orang. Misal yang mau tolong si korban ini 3.
bagian kepala sampai bagian dada. Yang sayang di tengah itu bagian perut, pusar, perut sampai dengan paha. Sisanya yang bagian sini, bagian dari lutut sampai dengan telapak kaki bagian bawah. Contohkan, lihat posisi duduknya Bu. Posisi duduknya harus disertakan semua. Nah, kalau seperti ini dia lebih aman. Kalau 3 dia lebih aman. Kenapa? Karena setiap persendiannya dia terjaga. Jadi lebih aman. Nah, cara menurunkannya dipangku dulu. Dipangku dulu ya, kan posisi kita seperti ini. Posisinya ini harus datar. Si korban harus kita pangku dulu. Setelah kita pangku baru kita turunkan. Oke, mau mencoba? Coba. Hah? Dua sih. Yang sendiri katanya. Posisi kakinya sama, posisi kakinya yang patah. Cara jalannya kemana? Cara jalannya penyamping. Kalau misalnya posisi banyak kelumpuhan atau posisi jalannya sempit. Kalau jalannya lebar ya jalannya maju. Dari rekan-rekan ada yang mau mencoba? Boleh. Ya, nah, benar. Dari, Pan. Yang besar-besar, coba. Paling enggak jadi contoh nanti, ya. Enggak apa-apa, praktek itu langsung bisa jadi. Nah, cara ngambilnya, cara ngambil korbannya. Ini dari bawah. Korban kita yang ini. Kepalanya jangan sampai. Langsung turun. Kepalanya jauh. Ditangin dong. Jangan dibanting.
sudah tahu di dalam ruangan itu ada korban, lebih amannya cari 2 bambu atau 2 kayu yang lurus itu untuk bergerak. Nah, caranya gimana? Bisa si kayu itu dimasukkan ke dalam sarung, pakai 2 sarung ya, pakai 2 sarung, jangan cuma sarung, pakai 2. Itu bisa korban dimasukkan ke dalam sarungnya, jadi kayak orang pakai sarung biasa, cuma dimasukkan semua. Itu satu, terus kedua diposisikan kayak gerak biasa. Paham? Itu lebih gampang. Kalau misalnya daruratnya nggak ada gerak dan korban amit-amit korbannya banyak, itu daruratnya sebenarnya. Kalau kita pakai simpul kelamaan kita harus buat simpul, kita harus nyari kayu dulu, ikat simpul dulu ya. Kalau simpulnya benar, kalau salah bisa grobol. Gitu, ada yang bertanya lagi? Ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya dari rekan-rekan Mapala Surya Rimba dan teman-teman yang lainnya, kalau ada salah ucap perilaku yang kurang berkenan, besar-besarnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi ke kota, kalau misalnya main-main ke Sekre Mapala Surya Rimba, itu ada di kampus Timur, paling pojok sebelah kiri yang ada saungnya, ada tulisannya Mapa Suri. Ada yang mau silakan pintu kita berubah. Oke, kalau misalnya di kota sedang ada trouble atau misal naik motornya bocor, itu butuh bantuan, bisa hubungi teman-teman Mapa Suri. Cari aja IG-nya Mapala Surya Rimba, itu ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Silakan hubungi Mas. Kita siap membantu 24 jam. Kita siap membantu. Karena Sekre Mapala Surya itu sebagai posko relawan kita. Saya ucapkan terima kasih. Saya lagi memberikan. Waalaikumsalam. Mohon maaf untuk dari tim FDMP dari Mapala, sebelum acara selesai sudah ditutup, tapi kita foto bareng dulu, Pak. Foto bareng dulu di aula sini, masuk ke dalam dulu, dimulai dari yang putra dulu, kemudian nanti yang putri. Monggo silahkan.